Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, berjumpa kembali dengan saya Mukhlis Dendros dalam acara Kultum, kuliah lebih kurang 7 menit. Kali ini berjudul Syahid Asma Amanina. Seorang muslim harus bercita-cita kematiannya adalah kematian yang terbaik. Kematian yang terbaik itu adalah kematian yang diridhoi oleh Allah SWT. Mati dalam perjuangan. Jihad banyak melahirkan tokoh-tokoh yang syahid. Bahkan ketika Rasulullah SAW mengirim para sahabat untuk berjihad, ikut berperang, tapi mereka tidak syahid. Sampai di rumah mereka sedih karena syahid itu kualitasnya sangat besar sekali. Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 157-158, walain qutiltum fi sabilillah aw muttum la maghfiratum minallah wa rahmah khairum mimma yajma'un. Dan sungguh kalau kamu gugur di jalan Allah atau meninggal, tentu ampunan Allah dan rahmatnya lebih baik bagimu dari harta rampasan yang mereka kumpulkan. Walain muttum aw qutiltum la ilallahi tuhsyarun. Dan sungguh jika kamu meninggal atau gugur, tentulah kepada Allah saja kamu dikumpulkan. Begitu balasan yang diberikan oleh Allah SWT kepada orang yang ikut berjihad. Izkariman aw mut syahidan. Hidup dengan kemenangan atau mati syahid. Dr. Mustafa Masyur menyatakan, barang siapa yang bercita-cita untuk mati syahid, walaupun dia mati dalam peperangan, maka tidaklah dia mati syahid. Dan sebaliknya, barang siapa yang bercita-cita untuk mati syahid, walaupun dia tidak mati dalam peperangan, maka matinya adalah syahid. Dari Jabir bin Atik dengan sanad marfu dinyatakan bahwasanya syuhada ada 7 selain yang terbunuh di jalan Allah. Yang mati karena wabah ta'un, maka dia syahid. Yang tenggelam, dia syahid. Yang mati karena sakit yang panas pada selaput dada, maka matinya syahid. Yang sakit perut, maka dia syahid. Yang mati terbakar, syahid. Yang mati terkena runtuhan, syahid. Dan wanita yang melahirkan, mati setelah melahirkan, maka dia syahid. Begitu banyak nilai syahid itu di dalam Islam, bukan sebatas mati dalam peperangan saja. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, banyak kisah-kisah syahid yang digambarkan dalam sirah nabawiyah. Di antaranya kisah yang dialami oleh Hanzalah. Hanzalah ketika itu dia akan menikah dan disampaikan hal ini kepada Rasulullah. Ketika sampai kepada Rasulullah, Rasul kemudian mempersilahkannya, mengucapkan selamat, tapi Rasul pada besok mau berangkat berjihad, sehingga Hanzalah dicoret dari daftar peperangan. Kenapa dicoret? Memberikan dispensasi kepada Hanzalah. Tapi rupanya Hanzalah tidak suka dengan hal itu. Ketika malam hari dia mendengar genderang perang ditabuh. Mendengar itu kemudian dia tinggalkan peraduannya, dia berangkat syahid. Dia berangkat berjihad untuk menjemput syahid. Sampai dalam medan peperangan dia bertempur luar biasa. Banyak musuh yang mati di tangannya dan akhirnya dia pun syahid. Ketika dia syahid itulah lalu malaikat turun ke bumi untuk
memandikan jenazahnya. Tak ada sejarah para nabi yang meninggal dimandikan jenazahnya oleh malaikat kecuali Hanzalah, yaitu sahabat yang pengantin baru, dia tinggalkan peraduannya berangkat untuk jihad. Begitu juga sahabat yang lain seperti Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair adalah anak Zubair bin Awam. Ketika dia akan berangkat berjihad dengan memasang tameng di dadanya, Asma ibunya melihat itu kemudian membuka dan bertanya, apa yang kau pasang di dadamu? Maka Abdullah bin Zubair berkata, wahai ibu, aku mau berjihad sementara ibu sendirian. Aku ingin memelihara ibu dengan sebaik-baiknya dan aku tidak mau meninggal dalam peperangan ini. Mendengar itu kemudian apa kata Asma? Wahai anakku, engkau seorang prajurit yang teladan, engkau adalah seorang pejuang, kau buka tameng yang ada di dadamu dan kau bunuhlah syahid dalam peperangan itu. Jangan kau pikirkan ibumu. Akhirnya Abdullah bin Zubair membukalah tameng yang ada di dadanya, dia berangkat berjihad kemudian syahid dalam peperangan itu. Begitu juga sahabat yang lain. Di perang Uhud umpamanya Hamzah yang dia diincar oleh Hindun, dibunuh oleh seorang budak yang bernama Wahsi, dan ketika dia syahid maka dicarilah jenazahnya oleh Hindun, lalu dirobek-robek dadanya, diambil hatinya, lalu dia kunyah-kunyah. Begitu sadisnya Hindun ketika itu, sangat marah dan benci kepada Hamzah karena banyak daripada keluarga Hindun yang mati di tangan Hamzah. Walaupun akhirnya Hindun masuk Islam dan seorang muslimah yang baik. Saudara pemirsa di mana saja Anda berada, maka cita-citakanlah diri kita untuk mati syahid walaupun mati di tempat tidur. Demikian.